Ini jadi bisa diduga ya, bisa jadi nih ya langkahnya Edward Harris ini tadi ini adalah proksi ya, untuk menunjukkan tadi perseteruan setengah terbuka istilah gua gitu ya. Nah bisa jadi nih guys, ini sedang ada tekanan-tekanan yang dilakukan PDIP terhadap istana ya. Kemungkinan besar tuntutan mendapatkan konsesi kekuasaan yang dirasakan masih kurang imbang gitu ya. Dan kemudian istana nggak terima sehingga menyerang balik PDIP lewat pernyataan Wamenkumham Edward Harris tadi. Jadi kira-kira ngasih warning ya, lu jangan macam-macam nih, kira-kira gitu ya. Hai guys, hari Sabtu 20 Februari 2021, gua temenin lu ya menikmati secangkir teh di afternoon tea. Nah ini di tengah ketidaksabaran publik ya terkait lambatnya penanganan kasus korupsi bansos di Kemensos ya oleh KPK, Wakil Menteri Hukum dan HAM Pak Edward Omar Syarif Hiaris, namanya susah ya. Ini justru bikin heboh nih ya. Karena beliau menegaskan di sebuah kesempatan bahwa koruptor, ya ini dua yang dia sebut, koruptor kasus Benur masih ingat ya, Edi Prabowo, dan kemudian satu lagi adalah koruptor Bansos, Juliari Peter Batubara, itu layak dihukum mati. Sontak publik kaget guys. Karena bagaimanapun yang ngomong adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM. Tanda kutip ya, orangnya pemerintah gitu ya. Menurut Edi, ini Pak Edward ya yang Wamenkumham ya, bukan Edi Prabowo ya. Edi Prabowo dan Juliari Batubara itu layak dikenakan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang pemberatannya itu bisa sampai hukuman mati. Kenapa? Karena Edi Prabowo dan Juliari berdua ini melakukan korupsi dalam kondisi darurat ya, di tengah pandemi COVID-19 itu satu, dan mereka melakukannya dalam posisi jabatan mereka sebagai menteri. Ya, jadi artinya nih berat banget nih ya menurut Pak Edward Harris. Nah, kita lihat nih gimana tanggapan dari pihak-pihak terkait. Pertama nih ada tanggapan ya dari Pak Jarod Saiful Hidayat dalam kapasitas dia sebagai salah satu ketua DPP PDIP. Nah, dia bilang gini, ya ini kita hormatilah proses hukumnya katanya. Jarod juga bilang, ya kalau sebagai pengamat ya itu boleh komentar apapun juga. Namun jangan lupa nih Edward Harris ini pejabat. Ya, jangan sampai terkesan mengintervensi proses hukum di KPK. Nah itu ya kata Pak Jarod. Ada lagi nih ya, Pak Magdir Ismail, ini pengacara Juliari Batubara. Dia menganggap pernyataan Edward Harris tadi bisa membebani KPK sebagai penegak hukum. Pernyataan tersebut juga bisa memengaruhi opini publik ya, sehingga menimbulkan tekanan kepada KPK yang dampaknya bisa mempengaruhi proses penjatuhan hukuman. Gue pas baca, ya emang publik maunya begitu ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian Magdir juga menyoroti bahwa wacana hukuman mati bagi Juliari, ini kliennya ya, menurutnya adalah overcriminalization yang merupakan pelanggaran HAM atas nama penegakan hukum. Ya, kenapa? Karena dasarnya itu kan hanya pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang sebenarnya sangat longgar interpretasinya. Ya kalau kita lihat dari sisi ini ada benarnya sih ya. Karena kan kenapa bisa dihukum mati atau seperti apa yang bisa dihukum mati itu ketika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Ini yang kata Pak Magdir sebenarnya sangat longgar interpretasinya. Nah, pendapat lain guys itu datang dari ICW, Indonesia Corruption Watch ya. Dia mengatakan begini. Dia bilang, ayo deh publik nih lebih baik fokus nih memelototi mengawasi proses penanganan perkara korupsinya. Ya, ketimbang ribut ya persoalan kemungkinan penjatuhan hukuman mati. Nah, kenapa nih alasan ICW ya? Satu, dia ingetin nih, ini benar juga nih. Sampai saat ini KPK itu baru mengenakan pasal penyuapan. Ya, padahal pemberatan sampai dengan hukuman mati yang diatur oleh pasal 2 ayat 2
itu baru bisa dilakukan jika KPK menggunakan pasal korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Kalau pasalnya adalah penyuapan, gratifikasi nggak bisa. Iya juga ya. Nah, ini satu nih. Tapi seingat gua guys, justru ini yang banyak dikritisi oleh pakar hukum. Ya, KPK ini dinilai tidak progresif ya ketika hanya mengenakan pasal penyuapan. Ya kenanya cuma ya bisa jadi minimal ya. Kan itu kan 4 tahun sampai 20 tahun ya. Lu bayangin kalau kemudian KPK nuntutnya 4 tahun, waduh sakit hati masyarakat ya. Yang kedua, ya ini kata ICW yang harus dicermati. Sampai saat ini KPK tuh belum juga memanggil dan memeriksa orang-orang yang sebenarnya sangat berpotensi menjadi saksi. Ya, akhirnya kita ingat kan sama nama-nama ya dan istilah-istilah ya. Ada nama Herman Heri, Ihsan Yunus, tanda kutip anak Pak Lurah, ya tanda kutip madam yang sampai sekarang kayaknya nggak disentuh sama KPK. Jadi peringatan ICW benar juga. Jangan kita ngeributin hukuman mati, sebenarnya jauh ya prosesnya aja nggak jelas. Yang lain lagi, ICW mengatakan dari data yang mereka kaji, belum ada data yang menunjukkan hubungan antara pemberlakuan hukuman mati dengan pengurangan tingkat korupsi. Ya. Sehingga yang lebih tepat menurut ICW adalah pemberian kombinasi hukuman ya antara apa? Pemidanaan penjara maksimum ya berarti penjara seumur hidup plus pemiskinan. Ya, jadi harta dari si koruptornya itu disita ya, disita sampai habis gitu untuk memulihkan kerugian negara yang terjadi akibat tindakan koruptifnya. Atau bisa juga dikombinasikan dengan penuntutan menggunakan undang-undang anti pencucian uang. Ini pendapat dari ICW. Nah guys, lu boleh setuju boleh enggak. Kalau gua setuju sebagian ya. Betul banget ya tadi peringatannya ICW. Kita jangan cuman fokus, ayo hukum mati, ayo hukum mati. Ternyata KPK ngerjain yang lain ya. Karena kita tidak mengawasi, tidak memelototi prosesnya ya. Nah guys, tapi ada pertanyaan yang lebih menarik nih menurut gua untuk kita diskusiin. Nanti lu kasih ya pendapat di kolom komentar. Ini pertanyaannya. Ini kan nggak hujan nggak angin ya. Tiba-tiba Wakil Menteri Hukum dan HAM ya Edward Hiaris mengatakan tadi ya Juliari ya juga tadi Edi Prabowo itu layak dihukum mati. The question is ada motivasi apa di balik pernyataan Edward Hiaris tadi soal hukuman mati terhadap Edi Prabowo dan terutama Juliari Batubara. Iya kan? Kan nggak mungkin dia tiba-tiba bangun tidur kepikir ngomong gitu kan nggak mungkin ya. Ya, gua sebagai orang yang belajar beberapa ilmu ya walaupun nggak banyak tuh percaya banget ya people follow incentives. Jadi kalau orang melakukan sesuatu ya kan itu pasti ada tujuan yang dia kejar, ada motivasinya. Nah, apa motivasinya? Pak Wamenkumham tuh tiba-tiba ngomong begitu. Lah, guys, ada ya yang melihat ya bahwa Edward Haris ini Pak Wamenkumham ini adalah tanda kutip proksi dari istana. Kalau dilihat begitu, maka apa yang disampaikan oleh Edward Haris ini bisa kita lihat ya, menunjukkan adanya perseteruan setengah terbuka antara istana dengan PDIP. Ya kita tahu lah ini sudah jadi rahasia umum ya. Walaupun Pak Jokowi oleh Ibu Mega diklaim sebagai petugas partai, tapi sebenarnya hubungan antara istana ya dengan Teguh Umar ya, hubungan antara istana dengan PDIP itu nggak baik-baik aja gitu ya. Ada konflik-konfliknya. Antara lain misalnya satu ya kan, PDIP merasa jumlah jatah kursi kabinet yang diberikan pada PDIP sebagai pihak pengusung utama Pak Jokowi dan partai pemenang pemilu itu tidak mencukupi kan gitu ya. Dapatnya dikit banget dan bukan pos-pos strategis ya. Belum lagi kemudian ya yang satu ini yang dikeluhkan juga oleh PDIP adalah Pak Jokowi dikelilingi oleh tokoh-tokoh ya. Ada satu lord di situ ya yang gua nggak sebutkan namanya ya. Yang ini bukan orang PDIP dan ini menyebabkan kayaknya Pak Jokowi ini lebih depends on mereka gitu ya. Ya kita nggak sebutkan lah, lu tahu nama-namanya. Nah ini jadi bisa diduga ya, bisa jadi nih ya langkahnya Edward Haris ini tadi ini adalah proksi ya. Untuk menunjukkan tadi perseteruan setengah terbuka istilah gue gitu ya. Nah bisa jadi nih guys, ini sedang ada tekanan-tekanan yang dilakukan PDIP terhadap istana ya. Kemungkinan besar tuntutan mendapatkan konsesi kekuasaan yang dirasakan masih kurang imbang gitu ya. Dan kemudian istana nggak terima sehingga menyerang balik PDIP lewat pernyataan Wamenkumham
Edward Hiaris tadi. Jadi kira-kira ngasih warning ya, lo jangan macam-macam nih, kira-kira gitu ya. Guys, terkait dengan ini, dalam beberapa hari ke depan tampaknya publik harus waspada untuk mencermati dan membongkar nih konsesi apa yang akan atau sedang dinegosiasikan ulang antara PDIP dengan Istana. Ya, ini kayaknya lagi ada renegosiasi. Nah, tinggal nanti kita melihat apakah akan ada counter berikutnya dari PDIP selain yang tadi dikemukakan oleh Pak Jarod ya. Kan waktu Wamenkumham bilang ini hukuman mati pantas, kata Pak Jarod. Ikutin aja proses hukum. Ini counter yang masih halus ya. Kita lihat nih besok-besok ada nggak counter yang lebih keras. Nah, satu hal yang kita nggak boleh lupa nih. Atasan Edward Hiaris itu adalah Menkumham, Pak Yasona Lawli, dan Pak Yasona ini adalah kader PDIP. Kita belum lupa juga ya, dalam case vaksin misalnya. Itu Pak Yasona pernah memberikan tanda kutip tamparan keras ya kepada Edward Hiaris. Kenapa? Karena waktu wakilnya ini Pak Edward Hiaris yang baru aja diangkat ya dalam reshuffle kemarin itu mengatakan penolak vaksin bisa kena hukum pidana. Namun kemudian pernyataan tersebut dibantah keras oleh Wamenkumham Yasona Lawli yang bilang kalaupun ada hukuman tuh paling banter hukuman administratif, nggak bisa hukum pidana. Dan kita ingat juga saat itu bantahan Pak Yasona juga datang diperkuat oleh Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin. Bahkan menurut Pak Menkes statement Pak Edward Hiaris itu Wamenkumham sudah ditegur dalam rapat kabinet. Kacau ya. Nah guys, kalau kita lihat ini nggak salah juga kalau muncul dugaan lain ya. Bahwa Pak Wamen nih, Pak Edward Hiaris ini memang punya kecenderungan mengeluarkan pernyataan kontroversial yang kemudian diralat oleh atasannya atau diralat oleh menteri-menteri yang lain. Namun guys, ada juga nih analisis lain ya, bahwa pernyataan Wamen Edi tadi dikeluarkan ya untuk membangun kesan bahwa pemerintah memang serius memberantas korupsi. Ya. Pemerintah yang lihat nih ingin memperlihatkan itu kan, gue setuju nih hukuman mati ya. Jadi pemerintah ini seolah ingin cuci tangan dengan melempar bola panas ke KPK. Seolah ingin mengatakan pihak pemerintah sih inginnya pejabat yang korupsi dihukum maksimal ya. Karena di tengah pandemi itu hukuman mati. Kalau kemudian ternyata nggak dihukum mati ya itu kewenangan KPK bukan salahnya kita. Kira-kira gitu ya. Ini dugaan. Guys, kalau dugaan-dugaan tadi terkait dengan bahwa wah ini kayaknya Wamen Edward Hiaris ini adalah proksi istana, itu cukup masuk akal ya kalau kita ngelihat ke latar belakang atau background yang bersangkutan. Jadi Pak Wamenkumham ini itu kan kita tahu ya menamatkan S1, S2, S3-nya di UGM. Betah ya. Dan kemudian menjadi profesor, menjadi guru besar ilmu hukum juga di alma maternya. Dan beliau juga kerap menjadi saksi ahli di sejumlah persidangan kasus yang gak main-main ya. Kasus yang gak istilahkan high profile. Kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Ya, misalnya ya, ia pernah jadi saksi ahli dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Masih ingat gak sih? Kasus itu kasus kopi sianida? Pasti masih ingat ya. Lalu ada lagi Edward Hiaris ini jadi saksi bagi Ahok ya. Basuki Cahayapurnama waktu yang bersangkutan kena kasus dugaan penistaan agama. Walaupun kalau kita buka-buka file lama ya, kesaksian Edward Hiaris sempat ditolak jaksa. Karena jaksa menduga ada hubungan antara Edward Hiaris dengan penasihat hukum terdakwa. Padahal semula ya Edward Hiaris ini menjadi saksi yang diajukan oleh penyidik, bukan oleh penasihat hukum terdakwa. Ya. Lalu juga Edward Hiaris ini pernah menjadi saksi bagi pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Ya, walaupun juga ada kasus di situ dia dipertanyakan kredibilitas keilmuannya ya karena belum pernah nulis buku, belum pernah melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pilpres gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah dilantiknya Edward Hiaris di akhir tahun lalu sebagai Wamenkumham adalah imbalan atas jasanya kepada istana? We don't know ya, sah-sah saja. Dan apakah betul ya dalam konteks hukuman mati bagi koruptor tadi adalah
Edward Hiaris lagi menjalankan peran proksi dari istana ya kontra PDIP, ya sah-sah saja ya. Kita lihat perkembangan kasusnya di hari-hari yang akan datang ya. Guys, yang jelas saat ini ada petisi di change.org, hukum mati Juliari Batubara, koruptor bansos COVID-19. Sudah lebih dari 15.600 orang yang join mendorong petisi ini dengan menandatanganinya. Gue berharap lu bersedia berpartisipasi ya. Gue tinggalin link untuk join di dalam petisi tadi di kolom komentar. Itu aja dari gue. Saya Taus Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.